Oke, gue bakalan ngasih tau ke kalian gimana caranya untuk mengkonfigurasi sebuah Debian server dengan VirtualBox untuk memberikan IP ke klien secara DHCP atau statik. Nah, di sini gue bakalan ngejelasin dulu untuk teorinya. Jadi, kita menggunakan Windows di sini, Windows utama sebagai kliennya, dan dia mendapatkan adapter virtual host dari VirtualBox-nya. Dan INP0S8 ini akan tercipta ketika kita menggunakan adapter kedua dari si VirtualBox-nya, dari mesin yang kita pakai buat Debian servernya. Jadi untuk konfigurasinya di sini, untuk jaringannya adapter 1 itu kita pakai bridge adapter atau adapter terbridge, dan promiscuous mode-nya kita izinkan semua aja, allow all. Untuk adapter 2 ini dinyalakan aja. Kita pakai host only adapter, adapter hanya host, dan izinkan semua juga. Nah, ketika kalian oke, di sini akan tercipta sebuah interface di Debian servernya, namanya INP0S8, dan untuk di Windows-nya akan tercipta virtual host. Interface virtual host seperti di sini. Ini yang akan kita konfigurasi nanti. Jadi, pemberian IP secara DHCP itu otomatis, tapi kalau secara statik itu dia manual. Jadi kita harus masukin satu-satu. Nah, kita langsung masuk aja nih ke VirtualBox-nya. Pastikan udah di setup dulu mesinnya, isinya udah Debian. Kita bakalan langsung nyalakan aja mesinnya. Kita tunggu aja. Pastikan juga settingan jaringan kalian untuk interface-nya kayak gua tadi mirip. Sebenarnya tergantung kondisional juga. Karena di sini gua pakainya Windows utama sebagai kliennya, jadi gua pakai adapter keduanya itu adapter hanya host. Nah, di sini udah nyala nih. Nah, kalian tunggu aja. Gua full screen aja di sini. Tiliknya gua ganti dulu biar lebar. Nah, segini. Nah, kita login dulu sesuai yang sudah dibuat. Kalian juga login juga sesuai sama kredensial yang kalian buat. Nah, di sini langkah awalnya kita bakalan masuk dulu ke menu root. Kita ketik SO di sini, kita masukin passwordnya. Nah, di sini udah masuk ke dalam rootnya. Di sini kita bakalan mengkonfig dulu IP untuk INP0S8-nya secara statik. Untuk ngelihat interface-nya udah ada atau belum, kita ketik komen IP spasi A. Nah, kalau kalian lihat di sini, di nomor 3-nya, udah ada interface namanya INP0S8. Yang dimana interface ini bakalan kita gunain untuk si Debian servernya terhubung ke dalam klien si Windows utama kita. Dan interface INP0S8 ini yang bakalan kita kasih IP statik dan DHCP nanti. Kita mulai dulu dari IP statiknya. Kita bakalan mulai, caranya kalian ketik aja nano, etc, network, interface, kalian enter aja, kalian pindah ke paling bawah, cara pindahinnya itu pakai arrow, bawah, kalian ketik aja di sini, auto INP0S8, terus kalian spasi lagi, enter maksudnya, terus kalian ketik iFace INP0S8 iNet static, begini. Kalian spasi lagi, kalian tambahin address-nya. Di sini gue bakalan kasih 10.10.10.1 di sini dan /24. Kita bakalan ctrl-o, terus kita enter, terus kita ctrl-x. Oh, ini bentar gue kegedean layar. Nah, segini aja. Nah, di sini gue udah keluar nih dari si nanonya. Kalau kalian lihat, di sini udah gue konfigurasi dari si network interface-nya secara statik. Cara ngelihatnya, kita IP A dulu. Di sini pasti belum ketemu IP-nya, belum dapat IP-nya, karena kita harus melakukan restart terlebih dahulu. Cara nge-restartnya, kalian ketik aja etc init.d
/networking spasi restart begini. Kalian enter aja, biarin restartingnya itu berjalan. Kalau udah kelar begini, kita balik lagi ke IP A lagi. Kita enter lagi. Nah, di sini udah kelihatan di interface INP0S8-nya itu udah ada IP-nya. IP dari si IP yang udah kita config sebelumnya di interface INP0S8-nya. Cara memastikannya biar si Windows ini bisa terhubung juga ke Debian server ya, bisa saling ping. Kita masuk ke control panel, kita masuk ke sini. Cara buka control panel gampang, kalian tinggal search aja control panel. Ini. Terus kalian masuk ke network. Kalian ke network and sharing center. Kalian ke adapter settings. Nah, ntar bakalan masuk ke sini. Kita cari yang ada tulisan VirtualBox host only Ethernet-nya. Kita klik kanan, kita masuk ke properties. Kita masuk ke yang tulisannya Internet Protocol version 4. Ini kita klik 2 kali aja. Nah, secara default dia bakalan dapat IP seperti ini. Tapi kita nggak bakalan pakai IP ini, kita hapus aja. Kita sesuaikan sama IP INP0S8 yang udah dibuat di Debian server. Jadi 10.10.2. Kenapa 10.10.2? Karena 10.10.10.1-nya itu udah dipakai sama Debian servernya. Jadi kayak gini bentukannya. Dia udah dipakai sama INP0S8-nya. Kita nggak boleh pakai titik satunya lagi, karena udah dipakai sama interface-nya si Debian server. Karena dia statik, itu memudahkan kita. Jadi, memudahkan ketika kliennya itu cuma satu, begini. Jadi kita tinggal ngonfig kanan-kirinya doang. Nggak usah kayak banyak device-nya. Jadi kalau di Debian servernya interface-nya udah ngambil titik satunya, ya kita pakai titik 2-nya. Dan dia ntar menjadi gateway-nya. Gitu. Nah, kita balik lagi ke control panel-nya tadi. Ini masuk-masukin aja. Untuk gateway-nya, seperti yang gue bilang tadi, gateway-nya pakai titik 1. Untuk DNS-nya, isi aja sementara 8888 gini, IP-nya Google. Kita oke aja. Kita oke lagi. Sampai nggak ada tab-tab kayak tadi lagi. Karena kalau kalian nggak sampai habis kayak gini, itu biasanya belum ke activate gitu. Belum ke apply perubahannya. Untuk ngetes cara si IP ini udah terhubung antara Windows sama Debian server, kita bakalan pakai command prompt. Kita buka aja di sini command prompt. Kalian Windows R aja, kayak buka command prompt seperti biasa. Kita masuk ke command prompt, kita bakalan ketik pertama ipconfig dulu. Untuk memastikan IP-nya sudah sesuai atau belum. Kita cari yang virtual host. Ethernet ini, Ethernet adapter 2. Kalau kalian lihat di sini, ini udah sesuai untuk IP4-nya sama default gateway-nya. Kalau udah, kita bakalan ngeping si Debian servernya. Kita ping aja IP-nya 10.10.10.1. Kalau kalian udah reply, itu berarti udah bisa berkomunikasi satu sama lain. Kalau kalian belum reply kayak gini, berarti ada kesalahan konfigurasi dari pihak kaliannya. Gitu. Oke, yang selanjutnya itu kita bakalan ngasih kliennya IP secara DHCP atau otomatis. Nah, di sini kita perlu dulu menginstal sebuah package untuk mengatur sebuah DHCP di dalam Debian server. Itu namanya ISC DHCP server. Kita bakalan install dulu package-nya. Server minye begini. Biar kita nggak usah yes no lagi, kita langsung yes semua. Kita langsung kalian ikutin aja cara menginstal package-nya, karena ini cuma komennya begitu doang cara menginstal package-nya. Kita tinggal nunggu dia sampai kelar. Nah, kalau di akhir ada merah kayak gini, itu biarin aja. Karena merah ini artinya belum ada sebuah klien yang connect ke Debian servernya. Jadi biarin aja, kalian clear aja. Kalau udah di clear, kita masuk dulu ke dalam si
konfigurasinya DHCP-nya. Caranya itu kita nano aja, nano etc dhcp/dhcpd.conf. Kalian enter aja, kalian tanda panah ke bawah, arrow bawah, kalian terus ke bawah terus sampai nemu a slightly different configuration for an internal subnet. Nah, di sini kalian hapus tagar bagian bawahnya. Di bagian bawahnya, bukan di pas di a slightly-nya, tapi di bagian bawahnya, isinya. Nah, di sini kalian bakalan disuguhin IP, ada subnet, range, option DNS gitu-gitu. Nah, di sini kita masukin dulu network dari IP kita yang udah kita buat tadi, 10.10.0. Dan di sini kita ganti bukan 224. Karena kita pakai prefix /24, kita di sini kasih 0. Untuk range, gue cuma mau sampai 20 aja, 20 klien yang bisa connect. Maksudnya 20 IP aja. Jadi di sini gue kasih 2. Ntar kenapa gue jelasin itunya 2. Di sini gue kasih 20 aja. Nah, maksudnya dari 2, jadi kita bakalan mulai sebuah range poolnya IP DHCP ini dari titik 2. Karena titik satunya itu bakalan kita pakai sebagai gateway si Debian servernya. Untuk option name servernya, kita ganti aja jadi 10 titik. Ini karena kita belum mengkonfigurasi sebuah DNS, kita bakalan kasih di IP, misal kita bakalan kasih di 3 aja, begini. Kita hapus lagi begini. Tapi jangan 3, 1 aja deh, biar sama, biar nggak bingung gitu. Di sini, ini sebenarnya kalian terserah kalau bagian DNS-nya, karena kita kan belum config DNS. Nah, tapi di bagian open router sini, ini adalah gateway-nya. Kita harus masukin sesuai titik 1, karena Debian servernya kita pakai gateway titik 1-nya untuk si Debian servernya. Untuk broadcast, kalian masukin di sini 255 aja begini. Kalian ctrl-o, kalian enter, kalian ctrl-x. Nah, di sini kita bakalan nge-restart dulu si DHCP-nya. Sebelum kita restart, ada lagi kelupaan gua. Kita harus masuk dulu ke etc default ISC DHCP server. Begini. Di sini kalian bakal ngelihat ada 2 interface. Yang satu V4, yang satu V6. Nah, kita pakai yang V4-nya, V4. Di sini kita kasih INP0S8, interface yang kita gunain untuk penyebaran IP DHCP-nya. Gitu. Kita ctrl-o lagi, enter, ctrl-x. Udah keluar kita, baru kita restart. Caranya gimana? Kita ketik aja systemctl restart ISC DHCP server. Udah, kalian tungguin aja sampai dia kelar begini. Kita lihat statusnya. Systemctl status ISC DHCP server. Nah, udah aktif. Tulisannya hijau, active, dan running gitulah pokoknya. Kalau udah begini, kita bakalan ngetes langsung di control panel si Windows kita. Kita Windows R aja, kita cmd, kita masuk sini, kita siapin dulu command prompt, dan kedua, kita siapin juga control panel. Kita masuk ke network and internet lagi, network and sharing center, kita masuk ke change adapter settings, kita ganti, yang tadinya kita pakai static, kita sekarang pakai obtain IP automatically. Kita ganti aja automatic semua. Dah, di sini kalian langsung aja oke lagi. Dah, kalian minimize. Kita bakalan IP config dulu di cmd-nya. Untuk ngelihat IP DHCP-nya udah kita dapetin belum nih di Windows client-nya. Kita lihat di sini. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini udah 10.10.10.2. Nah, untuk make sure, karena ini udah dapet kan, dan dia udah dapet DNS-nya, ini sebagai penanda tadi, karena gue kan masukinnya noexperience.net untuk DNS-nya.
DHCP ya, bukan static. Jadi gue tinggal ping aja di sini. Ping kemana? Ping ke gateway-nya. 10.10.1. Nah, di sini udah selesai konfigurasi kita DHCP-nya. Begitu. Nah, di sini kita udah belajar tentang pemberian IP ke klien menggunakan Debian Server secara statik dan secara DHCP.